Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscriber dan viewerku semuanya. Kencing manis atau diabetes mellitus memiliki resiko 10 kali lipat mengalami kematian jika terinfeksi COVID-19. Apa korelasi diabetes mellitus dengan COVID-19? Saksikan video saya hingga selesai supaya kita tidak gagal menerima informasi. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Like, komen, dan bagikan. Kelompok yang rentan, saudara kita yang berusia lanjut, saudara kita yang berpenyakit kronis, tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, kanker, TBC, dan lain-lain. Karena kalau mereka terinfeksi COVID-19 akan dapat berakibat fatal. Menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdes tahun 2018, menunjukkan angka naiknya dari 6,9% menjadi 8,5%. Perkiraan jumlah penderita diabetes hingga saat ini adalah 16 juta orang. Bayangin, 16 juta orang dengan diabetes. Diabetes mellitus adalah sebuah gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah glukose di dalam darahnya. Apa sih yang dimaksud? Contohnya begini teman-teman. Kita makan makanan seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan lain sebagainya akan diubah menjadi sebuah energi. Nah, energi ini bahannya adalah glukose. Glukose ini diperlukan oleh sel tubuh kita untuk dia bisa menjalankan tugasnya. Samalah dengan kita, kalau mau bekerja kita butuh makan, seperti itu ya. Sel kita juga butuh makanan. Makanannya adalah glukose. Nah, glukose itu menyuplai makanannya itu ke dalam sel untuk bisa menjalankan tugasnya. Namun, glukose tidak bisa sembarangan masuk. Dia harus bertemu atau dia punya kunci untuk membuka sel itu sehingga dia dapat mendistribusikan glukosenya. Siapa yang menjadi kunci? Yaitu insulin. Pada penderita diabetes, insulinnya tidak berimbang dari jumlah glukose yang ada. Jadi glukosenya banyak, insulinnya sedikit. Sehingga apa? Yang buka pintu selnya sedikit, sedangkan glukosenya berlebihan. Lalu apa yang terjadi? Glukosa yang tidak bisa masuk ke dalam sel, dia akan masuk ke dalam sirkulasi darah dan dia akan mengikuti sirkulasi darah tersebut sehingga di dalam darahnya penuh atau tinggi kadar glukose. Itulah yang disebut dengan hiperglikemia. Nah, apa dampaknya jika hiperglikemia ini terus-menerus terjadi pada pembuluh darah kita? Yang terjadi dan berdampak adalah dia salah satunya mampu mengakibatkan imunokompromis atau penurunan kemampuan sistem imunitas tubuh dalam melawan mikroorganisme yang jahat atau patogen masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya sistem imunitas tubuh kita sudah sangat kompleks dan sangat bagus untuk menghindari patogen-patogen masuk ke dalam tubuh kita. Kita lihat pada kasus COVID-19, anak muda, orang-orang dengan sistem imunitas yang baik tidak akan memberikan gejala atau bahkan tidak memberikan gejala pneumonia dan lain sebagainya, organnya tidak ada bermasalah, bahkan tidak memberikan sakit, tidak memberikan simptom. Kenapa bisa seperti itu? Karena sistem imunitasnya telah melawan virus tersebut. Sedangkan pada orang dengan diabetik, apa yang terjadi? Atau pada orang dengan kencing manis, jika ada patogen masuk, maka neutrofil, monosit, dendrit cell, dan lain sebagainya, dia akan mendatangi patogen tersebut, kemudian akan dimakan. Penjelasannya seperti ini. Patogen yang masuk ke dalam tubuh kita akan dihancurkan oleh neutrofil, monosit, bahkan ada yang disebut sistem komplement yang siap melubangi patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Namun pada orang dengan diabetes dengan kandungan glukose yang tinggi, dia mampu menghambat
signal dari mikroorganisme atau patogen tersebut untuk difagosit atau untuk dimakan. Sehingga ketika itu terhalang signalnya, maka sistem imunitas tubuh kita itu tidak tahu jika ternyata ada patogen atau benda asing yang jahat di tubuh kita. Itulah yang terjadi. Nah, pada kasus COVID-19 kita tahu sendiri, COVID-19 mengutamakan sistem imunitas untuk melawan COVID-19 itu. Sehingga kalau ingin terhindar dari COVID-19, tidak memandang COVID-19, imunitasnya harus bagus. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah imunokompromis seperti orang kena diabetes atau terkena kencing manis? Yang terjadi adalah signal yang harusnya dikeluarkan untuk menangkap virus tersebut tidak muncul. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah virus COVID-19 mampu bereplikasi sekian banyak tanpa diketahui atau terdeteksi oleh sistem imunitas. Dan apa yang terjadi? Setelah begitu banyak baru dia tahu, dan sistem imunitas tubuh kita sudah tidak mampu untuk melawan begitu banyak virus COVID yang ada di dalam tubuh kita atau tubuh penderita diabetes. Itulah yang mengakibatkan mengapa dikatakan memiliki risiko 10 kali lipat lebih besar. Demikian tadi penjelasan saya tentang hubungan dari orang penderita diabetik dengan kasus meninggalnya akibat terinfeksi COVID-19. Jika ada pertanyaan, jika mungkin ada komentar, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Dengan senang hati saya akan menjawab komentar teman-teman semua. Dan saya juga ingin mengklarifikasi juga. Saya beberapa hari yang lalu sempat mengupload mengenai VCO sebagai bahan untuk meningkatkan imunitas dan melawan COVID-19. Yang saya ingin klarifikasi di sini, saya ingin sampaikan bahwa yang saya maksud dalam konten saya tersebut adalah VCO dapat digunakan sebagai suplemen yang bisa meningkatkan imunitas dan melawan COVID-19. Saya tidak mengatakan ini obat untuk COVID, ya. Ini adalah suplemen untuk meningkatkan imunitas. Jika imunitas kita meningkat, maka yang terjadi adalah virus ini mampu dihancurkan oleh sistem imunitas tubuh kita sendiri. Dan bagaimana dengan uji klinisnya? Sudah dilakukan di Filipina dan bahkan sudah diterapkan pada pasien-pasien COVID-19 yang ada di sana. Jadi untuk tahu dan penjelasan saya yang kemarin mungkin bisa nonton videonya di link di atas ini. Nah, untuk penjelasan saya di link di atas tadi, saya juga akan, teman-teman bisa lihat di deskripsinya dari mana sumber saya mengambil itu. Indonesia memiliki banyak sekali sumber untuk menghasilkan VCO. Apa salahnya? Obat-obat yang digunakan sekarang pun obat yang tidak spesifik untuk COVID-19, namun memberikan dampak positif. Kenapa kita tidak mencoba? Dan VCO itu bagus. Kenapa bisa saya bilang bagus? Karena memang dia adalah lemak baik yang bisa membantu tubuh kita untuk mempunyai imunitas yang jauh lebih bagus. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam cara saya menyampaikan. Saya hanya ingin berbagi keilmuan kepada teman-teman semua, dan semoga kita bisa menjaga diri kita dan terhindar dari COVID-19. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada semua orang agar kita sama-sama tahu dan sama-sama paham dan waspada terhadap COVID-19. Tetap sehat dan semangat untuk teman-teman semua. Terima kasih.